Perkenalkan, nama saya Erika Brubangun dari kelas 11A11 dengan NPM 2015010044 dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang prenatal dan proses-proses prenatal. Prenatal yang awalnya hanya adalah satu sel yang menjadi embrio yang kemudian diproses dan dalam proses tersebut akan membentuk sebuah janin. Proses prenatal dapat dibagi menjadi 3, yaitu fase germinal, fase embrional, dan fase fetal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase germinal. Fase germinal dimulai pada waktu 2 minggu pertama, dan fase embrional yang dimulai pada waktu 6 sampai dengan 8 minggu berikutnya. Dan fase fetal yang waktunya minggu ke-8 sampai dengan dilahirkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cili Sartigawa Sendiri, NPM 2015010057, kelas 11A11. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap kelahiran bayi. Tahap-tahap kelahiran bayi terjadi atas 3 tahap. Yang pertama adalah terjadi kontraksi peranakan berlangsung dari 15 sampai 20 menit permulaan dan berakhir hingga 1 menit. Tahap kedua berlangsung dari 1,5 jam. Dimulai dari ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Pada setiap kontraksi, ibu mengalami kesakitan saat mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Dan yang ketiga adalah setelah bayi lahir pada waktu ari-ari, tali pusat, dan selaput lain dilepas dan dibuang. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Nina Corina Brupanjaitan. Saya berasal dari Universitas Kualitas Lagi, duduk di kelas 11A11 dengan prodi PGSD NPM 20150146. Di sini saya menyelesaikan tugas kelompok dari perkembangan peserta didik dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin pada masa prenatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesehatan ibu. Di sini kesehatan ibu adalah yang dimaksud adalah kondisi seseorang ibu tersebut. Bagaimana kondisi ibu tersebut pada saat mengandung? Tentu kondisinya harus sehat. Jadi, ibu yang sehat akan membawa pengaruh yang baik kepada janinnya, dan sebaliknya, ibu yang kesehatannya kurang atau buruk akan berpengaruh buruk juga kepada janinnya. Jadi diharapkan kepada setiap ibu yang sedang mengandung diharapkan agar menjaga kesehatannya. Yang kedua, gizi ibu. Jadi, yang dimaksud dengan gizi adalah setiap makanan yang ibu konsumsi setiap harinya. Makanan yang harus ibu konsumsi adalah tentunya adalah makanan sehat. Jadi diharapkan kepada setiap ibu harus mengkonsumsi makanan sehat agar berdampak baik pada janinnya tersebut. Dan sebaliknya, jika seorang ibu tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, tentu janinnya juga tidak akan sehat. Dan faktor yang ketiga adalah pemakaian bahan kimia oleh ibu. Di sini bahan kimia yang dimaksud adalah seperti obat-obatan terlarang, rokok, dan minuman-minuman keras. Jadi diharapkan kepada setiap ibu untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti minuman keras, alkohol, obat-obatan, dan lain-lain. Karena obat-obatan tersebut dapat memberi efek yang negatif kepada janin tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah keadaan dan ketegangan emosi ibu. Jadi setiap ibu yang sedang mengandung disarankan untuk menghindari emosi yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, dan kecemasan yang berlebihan. Karena faktor ini sangat berpengaruh kepada keadaan janin tersebut. Jika ibu tersebut sedang mengalami stres yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, itu dapat membawa dampak negatif kepada janin tersebut. Tetapi jika ibu tersebut keadaannya baik, maka keadaan janinnya juga lebih baik.
inilah penjelasan yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krisdesya Babru Sembiring, NPM 2015010111 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi kelahiran bayi mempengaruhi perkembangan bayi pada saat pasca lahir, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, jenis persalinan. Jenis persalinan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Persalinan normal atau spontan, 2. Persalinan dengan menggunakan peralatan, 3. Persalinan sungsang, 4. persalinan melintang, 5. persalinan dengan bedah sesar. 2. Pengobatan ibu. Pengobatan yang dilakukan ibu dapat mempengaruhi bayinya. 3. Lingkungan pralahir. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membuat persalinan dan penyesuaian pasca lahir menjadi lebih mudah. 5. Perawatan pasca lahir. Perhatian dan perawatan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayi yang baru dilahirkan akan membawa dampak yang positif terhadap perkembangan bayinya. Yang keempat, jangka waktu periode kehamilan. Jangka waktu periode kehamilan rata-rata adalah 38 minggu atau setara dengan 266 hari. Ada kalanya bayi lahir lebih awal yang disebut dengan prematur atau lebih lambat yang disebut dengan postmatur. 6. Sikap orang tua. Sikap orang tua yang mendukung antara lain sikap tenang seorang ibu atau mampu menghasilkan air susu lebih banyak. Perkenalkan, nama saya Lik Surantabangun dari Prodi PGSD kelas 11A11 akan menjelaskan bagian tentang perubahan tingkah laku dan kondisi pada masa bayi. Tingkah laku pertama yaitu siklus tidur dan bangun. Ciri utamanya neonatal 80% untuk dihabiskan untuk tidur, 6-7 bulan tidur sepanjang malam tanpa bangun, dan di masa 12 bulan 50% waktu dihabiskan untuk tidur. Tingkah laku yang kedua yaitu tingkah laku toileting. Neonatalnya basah dan BAB setiap saat. 2 bulan bayi BAB 2 kali sehari, dan di masa 4 bulan interval makan dan BAB bisa diramalkan. Di tingkah laku terakhir, tingkah laku makan dan minum. Neonatal bayi makan 7-8 kali sehari. Di masa 1 bulan makan 5-6 kali sehari. Di masa 2 bulan makan makanan padat, dan di masa 12 bulan makan sampai 3 kali dalam sehari.